Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut masih mengingat bagaimana kondisi di masa lalu, yang dimana kondisi di masa lalu tersebut bisa saja saya kategorikan
sesuatu hal yang membuat bahagia dan sesuatu hal yang membuat kekacauan, yang seakan-akan ketika satu energi tersebut mengingat kondisi di masa lalu, membuat posisi energi yang dimiliki oleh satu energi tersebut sangat-sangat tidak stabil. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan terhadap pihak lain ketika menjalankan suatu hubungan di masa lalu. Hubungan itu seakan-akan memberikan suatu perbaikan di dalam kondisi kehidupan dan seakan-akan memberikan suatu keuntungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi membuktikan posisi energi kamu mengarah terhadap sifat yang sentimen, sensitif, dan marah. Kenapa saya mengatakan sentimen? Mungkin ada satu hal yang menempel di dalam pemikiran kamu, di mana sesuatu hal itu ada kaitannya di masa lalu kamu, yang dimana kondisi di masa lalu kamu itu membuat diri kamu kacau. Atau jangan-jangan ada satu kenangan yang sampai saat ini belum bisa kamu lepaskan. Saya tidak tahu kenangan berupa apa itu. Setidaknya kenangan itu masih membuat diri kamu selalu mengingat. Kalau saya mencoba untuk dalam kondisi batin kamu yang benar-benar yang saya rasakan untuk saat ini, mungkin kata sentimen itu mengarah terhadap kenangan yang begitu sangat pahit. Kenangan yang membuat diri kamu seakan-akan bertanya-tanya. Kenangan yang seakan-akan membuat diri kamu tidak bisa menciptakan suatu perubahan, dan kenangan yang selalu membuat diri kamu menerima sisi penghambat. Six of Cups terdiri dari 6 cawan, yang dimana ketika diri saya mengambil satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuat diri kamu seakan-akan untuk saat ini tidak percaya diri ketika menerima suatu komunikasi dari energi baru kamu, yang seakan-akan ketika diri kamu
menerima suatu komunikasi, ada sisi trauma yang menempel di dalam pemikiran kamu. Menempel, wak geng. Dan saya mengategorikan kenangan itu adalah kenangan yang penuh dengan kesedihan. Saya rasa kenangan itu membuat diri kamu untuk tidak lagi memberikan atau merespon suatu komunikasi yang diberikan oleh manusia tersebut. Sekalipun kenangan itu membuat diri kamu merespon terhadap komunikasi yang diberikan oleh manusia tersebut terhadap diri kamu, kamu meresponnya karena dalam kondisi terpaksa. Ada satu faktor yang membuat diri kamu merespon komunikasi tersebut. Bisa saja faktor dari kebutuhan, bisa saja faktor dari tanggung jawab manusia itu, bisa saja faktor dari kondisi mental anak kamu, atau bisa saja dari faktor yang lainnya. Six of Cups. Ini dia wagen. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut, kartu ini berbanding terbalik terhadap diri kamu. Kartu ini seakan-akan membuktikan manusia itu masih terkoneksi terhadap diri kamu secara kuat. Yang dimana koneksi tersebut membuat pemikiran dia agar bisa kembali terhadap diri kamu, di mana kembalinya manusia tersebut karena dia merasa kondisi di masa lalu itu membuat diri dia bahagia, membuat diri dia mendapatkan keuntungan, membuat diri dia menerima berbagai keseimbangan, menerima berbagai kestabilan. Berbanding terbalik, wage, lebih mendominasi manusia itu secara kuat koneksinya. Kalaupun mengarah terhadap diri kamu koneksi tersebut, karena memang koneksi itu tidak untuk mempersatukan diri kamu kembali, hanya untuk dipertemukan karena memang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan yang barusan saya katakan tadi bisa masuk terhadap logika kamu? Atau perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Six of Cups. Ada satu kenangan yang membuat manusia itu merasa bersedih dan merasa kehilangan dan merasa menyesal meninggalkan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu The Emperor ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu The Emperor ini
yang membuat diri kamu tidak bisa melupakan kenangan pahit tersebut, karena manusia itu sama sekali tidak pernah peduli dan tidak pernah bertanggung jawab terhadap diri kamu. Hanya bisa memberikan berbagai perkataan, tetapi perkataan tersebut tidak dibuktikan secara kenyataan. Manusia ini terlalu banyak tuntutan. Manusia ini terlalu lebih mendominasi untuk mengatur diri kamu, dan manusia ini terlalu memberikan diri kamu tekanan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Emperor ini terhadap kondisi energi manusia tersebut dan mengaitkan kartu pertama, seakan-akan manusia ini masih memantau diri kamu, dan seakan-akan manusia ini membutuhkan seseorang agar seseorang bisa mempersatukan diri kamu kembali terhadap diri dia. Yang seakan-akan manusia ini terlalu agresif untuk mengejar diri kamu kembali agar diri kamu berada di dalam posisi kehidupan dia. Yang dimana manusia ini seakan-akan tidak mampu hidup tanpa diri kamu, dan seakan-akan manusia ini tidak bisa memberikan suatu kondisi di dalam kehidupannya penuh dengan kekuatan agar kekuatan itu membuat diri dia seimbang. Wow, ternyata manusia ini menyadari ketika kenangan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia yang bermain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi, sepertinya manusia ini merasa bersalah. Sepertinya manusia ini seperti dalam kondisi stres. Sepertinya manusia ini dalam kondisi ketakutan. Sepertinya manusia ini dalam kondisi kekhawatiran. Dan sepertinya manusia ini dalam fase yang benar-benar sangat membutuhkan diri kamu. Dia merasa bersalah dari seluruh tindakan dia yang dia berikan terhadap diri kamu. Dan diri dia seakan-akan menyadari ketika bersama dengan diri kamu, emosinya tidak bisa dia kendalikan. Tetapi dari kondisi emosi yang tidak bisa dia kendalikan tersebut, membuat diri kamu menyimpan berbagai kenangan yang membuat perasaan kamu tersakiti. Manusia ini stres tanpa diri kamu. Manusia ini depresi tanpa diri kamu. Ya, bagaimana mungkin manusia ini merasa bahagia walaupun sudah mengikat orang lain? Karena dia paham, karena dia mengerti seseorang yang mendekati diri dia hanya sekedar memanfaatkan. Itu karena sifat egois dan arogan dia. Itu dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ten of Wands, di mana kemunculan kartu Ten of Wands ini terdiri dari 10 tongkat.
Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini ada satu kesalahan yang ingin dia tebus terhadap diri kamu. Di mana satu kesalahan itu membuat diri dia seperti terbebani, membuat diri dia seperti berada di dalam tekanan batin yang penuh dengan konflik, yang membuat diri dia seakan-akan ingin berkomitmen kembali terhadap diri kamu. Tetapi komitmen tersebut belum tentu bisa mempersatukan diri kamu kembali, Wage. Itu yang saya lihat dari pergerakan energi manusia tersebut untuk malam hari ini. Sebelum saya membuka kedua kartu yang belum saya bukakan ini, saya sekali lagi mengatakan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, agar sugesti saya itu bisa mengarah terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi seluruh perkataan saya, Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu King of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu King of Cups, di mana kemunculan kartu King of Cups ini seakan-akan seseorang yang memegang satu cawan, di mana cawan yang dipegang itu membuktikan manusia ini merasa terluka ketika meninggalkan diri kamu, yang seakan-akan manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu karena diri dia merasa peduli terhadap diri kamu. Yang seakan-akan manusia ini masih memperhatikan diri kamu, yang seakan-akan manusia ini berharap dan berangan-angan. Itu dia, Wage. King Cups. Cups saya kategorikan perasaan. Perasaan yang tidak mungkin dihilangkan karena perasaan itu pernah menerima suatu kenangan yang penuh kebahagiaan. Walaupun manusia ini sudah mengikat pihak lain, belum tentu pihak lain bisa melepaskan kenangan yang menempel di dalam pemikiran dia ketika bersama dengan diri kamu. Itu dia. Walaupun sudah memiliki ikatan, belum tentu, Wage. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Sun, di mana kemunculan kartu The Sun ini kartu yang lebih mendominasi terhadap pergerakan alam semesta, matahari, yang seakan-akan manusia ini ingin memberikan suatu pesan terhadap alam semesta, yang dimana alam semesta untuk mempersatukan diri kamu, karena manusia itu berharap bisa memulai suatu kebahagiaan kembali terhadap diri kamu, karena manusia itu berharap bisa memiliki suatu hubungan sesuai dengan pencapaian dia, karena diri dia merasa masih ada satu kesalahan yang ingin ditebus. The Sun, sepertinya diri kamu itu sedang menjalankan suatu hubungan karma, yang dimana hubungan karma itu ya seperti itu saja, kembali pergi kembali, hancur, rusak diperbaiki. Walaupun sama-sama sudah memiliki pasangan,
ketika diri kamu berkomunikasi terhadap energi baru kamu dan manusia itu berkomunikasi terhadap energi baru dia, secara otomatis desain ini akan memperlihatkan diri kamu untuk dipertemukan kembali. Desain unsur alam, alam yang berbicara terhadap hubungan kamu, yang dimana hubungan kamu itu adalah hubungan karma. Oke Wageng, dari keenam kartu yang saya ambil tadi, saya menarik satu kesimpulan. Ada pesan yang ingin dia sampaikan terhadap alam semesta agar alam semesta bisa menyampaikan terhadap diri kamu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan informasinya terhadap diri kamu untuk malam hari ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.